Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pak Putri Cahyono dengan nomor NPM 2110555201049. Saya seorang mahasiswa di Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, dan saat ini saya berada di semester 7. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai fakta integritas dan kaitannya dengan profesi yang saya jalani saat ini. Untuk fakta integritas sendiri itu kita mulai dari pengertian dulu bahwasanya fakta integritas adalah sebuah pernyataan komitmen yang baik tertulis ataupun tidak dari seorang atau sekelompok orang yang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh kejujuran, kedisiplinan, transparansi sesuai dengan peraturan dan etika yang berlaku. Dan pernyataan ini biasanya digunakan dalam organisasi, perusahaan, atau lembaga pemerintah untuk memastikan bahwa setiap individu atau orang yang bekerja di bawah lembaga atau perusahaan atau organisasi tersebut mematuhi standar integritas dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum atau melanggar kode etik seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang, ataupun penipuan. Kemudian em, kaitannya nih dengan fakta fakta integritas berkaitan dengan etika profesi yang saya jalani. Untuk saat ini, profesi yang saya jalani adalah saya seorang fotografer, juga seorang desainer grafis. Dan dalam hal ini kaitan fakta integritasnya adalah yang pertama saya menghargai hak cipta dan kekayaan intelektual seperti yang telah disebutkan oleh Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia yang saat ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, di mana poin-poinnya terdiri dari perlindungan karya cipta, jenis hak dalam hak cipta yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi, kemudian lisensi dan alih hak cipta, lalu ada penggunaan wajar atau fair use, kemudian pelanggaran hak cipta, kemudian ada pengelolaan hak cipta. Nah, untuk penjelasannya, kenapa saya meng- menjadikan ini jadi poin utama, yaitu saya memastikan bahwa setiap elemen visual, font, atau musik yang saya gunakan itu memiliki lisensi yang sah atau adalah hasil karya orisinal yang saya buat sendiri, atau saya menggunakan karya orang orang lain dengan mengikuti peraturan yang telah dibuat oleh orang tersebut. Jadi dengan seperti itu saya menghindari pelanggaran hak cipta yang menjadi tanggung jawab penting dalam profesi saya. Next. Kemudian poin-poin berikutnya adalah menggunakan perangkat lunak yang berlisensi, di mana dalam praktik profesional biasanya saya menggunakan perangkat lunak yang berlisensi resmi untuk mengedit, merancang, dan menghasilkan karya. Ini termasuk perangkat lunak seperti Adobe Photoshop, kemudian Adobe Illustrator, kemudian Lightroom, karena ini berkaitan dengan pekerjaan saya sebagai fotografer dan desainer grafis. Ketika menggunakan perangkat lunak yang berlisensi, maka saya membantu untuk melegalkan, mengatasi ketidaklegalan sesuatu. Kemudian yang kedua adalah menjaga kerahasiaan data klien, di mana banyak pekerjaan desain dan fotografi melibatkan data pribadi atau informasi dari klien ya, karena sifatnya yang kita bekerja sama dengan klien. Dan dari hal itu saya memastikan untuk melindungi data dengan aman dan hanya membagikan sesuai dengan kesepakatan atau izin dari customer atau klien saya tersebut. Kemudian selanjutnya adalah transparansi dalam proses kerja, di mana dalam transparansi ini saya selalu menginformasikan kepada klien mengenai teknik, alat, dan metode yang digunakan dalam menghasilkan karya saya tersebut. Ya, misalnya apa yang dapat diharapkan dari hasil akhir di klien ini mereka tahu gitu ya, untuk membangun kepercayaan juga dan pemahaman yang lebih baik antara saya dan klien.
Kemudian selanjutnya adalah etika dalam pengeditan dan manipulasi gambar. Di mana sebagai seorang fotografer dan desainer grafis, saya selalu mengutamakan kejujuran visual. Jika ada manipulasi gambar atau penambahan efek tertentu, saya tetap berusaha mempertahankan keaslian subjek ya, dan tidak melakukan edit yang dapat menipu atau memberikan persepsi yang tidak sesuai kenyataan, terutama dalam konteks fotografi, dokumentasi, dan fotojurnalistik. Kemudian selanjutnya adalah pengembangan diri berkelanjutan, di mana saya berkomitmen untuk terus belajar dan mengikuti perkembangan terbaru di bidang desain grafis dan fotografi tentunya, serta teknologi informasi yang relevan dengan terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan saya. Sehingga saya dapat memberikan hasil yang lebih baik dan sesuai dengan standar industri yang berlaku. Kemudian ada penandatanganan data secara etis dan aman. Dengan pemahaman di bidang teknik informatika yang saat ini saya kuliah di dalamnya ya, saya sangat memperhatikan aspek keamanan cyber dalam menyimpan dan mengelola data digital termasuk foto dan desain klien. Saya memastikan file tersebut aman dan hanya mengaksesnya di perangkat yang dilindungi dengan kata sandi. Dengan langkah pengamanan tambahan seperti enkripsi atau proyek yang sensitif. Next, untuk poin-poin berikutnya ada kolaborasi dan penghormatan terhadap rekan kerja. Di mana dalam bekerja sama dengan tim atau klien, saya berusaha menjaga sikap profesional dan mendukung kolaborasi yang sehat. Saya menghargai pendapat dan ide rekan atau klien, memastikan semua pihak merasa didengar dan dipertimbangkan dalam setiap proyek. Poin selanjutnya adalah penggunaan teknologi dengan bertanggung jawab. Mengingat latar belakang saya dalam teknik informatika, saya mengedepankan penggunaan teknologi yang etis bertanggung jawab, baik dalam memilih alat yang ramah lingkungan maupun memastikan bahwa perangkat dan aplikasi yang saya gunakan tidak merugikan pihak lain. Saya berusaha sebaik mungkin untuk menggunakan teknologi yang selaras dengan nilai-nilai integritas. Kemudian poin yang selanjutnya adalah kejujuran dalam komunikasi hasil karya. Di mana dalam berkomunikasi dengan klien, saya selalu berusaha untuk jujur dan terbuka mengenai proses, kendala, dan perkiraan hasil akhir. Jika ada perubahan yang diperlukan, misalnya tenggat waktu dari klien atau saya tidak bisa memenuhi, kemudian saya harus berkomunikasi dengan klien, saya akan berkata secara jujur bahwa saya membutuhkan waktu. Secara teknis, karena ini bisa mempengaruhi hasil yang diminta klien ya. Kejujuran ini penting biasanya untuk membangun kepercayaan serta menciptakan ekspektasi yang realistis. Kemudian poin selanjutnya adalah kualitas dan ketepatan waktu, di mana saya berkomitmen untuk memberikan hasil terbaik dengan sesuai standar dari standar yang berlaku yang telah disepakati oleh saya dan juga klien, serta berusaha menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu. Kemudian menghargai keunikan setiap proyek. Nah, setiap proyek atau desain fotografi itu memiliki karakteristik dan keunikan yang tersendiri, karena setiap acara itu pasti berbeda-beda. Dan saya berusaha untuk memahami dulu serta menyesuaikan karya saya untuk kebutuhan klien tanpa mengorbankan keaslian keaslian atau orisinalitasnya. Kemudian memberikan nilai lebih melalui etika profesional. Jadi setiap karya yang saya hasilkan itu bertujuan untuk memberikan nilai yang lebih bagi klien, baik dari segi kualitas visual maupun dampak kreatif. Dengan memegang teguh prinsip etika profesional, saya berharap dapat memberikan nilai yang bermakna, tidak hanya dalam proyek tertentu, tapi juga dalam hubungan profesional dalam jangka panjang dengan klien dan rekan kerja. Kemudian next, kesimpulan. Jadi komitmen terhadap integritas ini tidak hanya membentuk reputasi saya sebagai fotografer dan desain grafis, tetapi juga menjadi landasan yang mengarahkan setiap keputusan dan tindakan dalam karir saya. Dengan tetap setia pada prinsip-prinsip ini, saya berharap dapat memberikan kontribusi yang positif dan terus berkembang sebagai profesional yang bertanggung jawab dalam bidang teknik informatika serta industri kreatif secara keseluruhan. Nah, fakta integritas ini bukan hanya panduan dalam pekerjaan sehari-hari, tetapi juga menjadi prinsip yang saya pegang untuk memastikan hasil kerja saya bernilai dan berdampak positif bagi klien, rekan kerja, dan industri kreatif secara keseluruhan. Integritas dalam pekerjaan ini mendukung kredibilitas profesional sekaligus memastikan hasil yang berkualitas tinggi dan sesuai dengan standar etika yang berlaku.
Baik, sekian mengenai fakta integritas dan kaitannya dengan profesi yang saya jalani saat ini. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.